Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @akilah_seza. Dia menulis, waduh mantapnya Mimin gue. Mantap dong, masa enggak? Makanya selalu pantengin channel ini ya guys. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Day the Earth Stood Still yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini bercerita mengenai sosok asing yang turun dari langit, mengantarkan hari perhitungan untuk umat manusia. Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Jaden Smith, dan Jennifer Connelly. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Day the Earth Stood Still. Semoga. Pada tahun 1928, di pegunungan Karakoram, India, seorang pendaki melihat ada benda bersinar yang jatuh dari langit. Karena penasaran, dia langsung pergi menuju tempat di mana benda itu jatuh. Ternyata benda itu adalah sebuah bola aneh yang sangat besar. Di dalam bola itu seperti ada sesuatu yang bersinar. Di saat si pendaki membersihkan salju yang menempel di bola itu, tiba-tiba muncul sinar yang sangat terang sehingga membuat si pendaki pingsan. Beberapa saat kemudian, si pendaki itu pun kembali sadar, namun bola aneh yang tadi sudah menghilang. Dia kemudian melihat sarung tangannya berlubang. Setelah dibuka, dia melihat ada bekas luka di telapak tangannya. 80 tahun kemudian, di New York, seorang dosen ahli astrobiologi yang bernama Dr. Helen bergegas pulang setelah selesai mengajar. Sesampainya di rumah, dia langsung menyapa anak tirinya yang bernama Jacob. Ayah Jacob adalah seorang tentara angkatan darat. Ayah Jacob meninggal tidak lama setelah Helen menikah dengannya. Namun, meskipun hanya anak tiri, Helen sangat menyayangi Jacob seperti anak kandungnya sendiri. Di saat Helen sedang memasak untuk makan malam, dia mendapat telepon dari orang yang mengaku sebagai agen pemerintah. Orang itu mengatakan kalau sebentar lagi akan ada petugas yang datang untuk menjemput Helen. Tiba-tiba, beberapa mobil dengan dikawal oleh polisi berhenti di depan rumah Helen. Seorang petugas meminta Helen untuk ikut dengannya. Helen yang bingung tentu saja menolak. Namun petugas itu memaksa Helen untuk ikut dengan mereka karena ini adalah keadaan darurat. Helen pun akhirnya terpaksa ikut. Dia kemudian menitipkan Jacob ke rumah tetangganya. Di tengah perjalanan, Helen mencoba bertanya memangnya apa yang sedang terjadi. Namun petugas itu berkata kalau dia juga tidak tahu. Namun sepertinya sedang terjadi hal yang sangat gawat karena pemerintah sampai menutup jalan tol agar perjalanan Helen tidak terganggu. Sesampainya di bandara udara, Helen kemudian naik ke dalam helikopter. Di sini dia melihat ada banyak ilmuwan dalam berbagai bidang ikut terbang bersamanya. Para ilmuwan itu pun bingung, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Singkat cerita, mereka kemudian mendarat di pangkalan militer di New Jersey. Sebelum masuk, mereka diperiksa karena mereka dilarang membawa handphone. Namun diam-diam Helen menyembunyikan handphonenya di dalam bajunya. Helen kemudian dipanggil rekannya yang bernama Michael yang bekerja di pemerintahan. Michael bersyukur Helen bisa datang tepat waktu, karena Helen sangat dibutuhkan dalam menangani masalah yang sedang mereka hadapi. Michael kemudian membawa Helen masuk ke dalam ruang konferensi. Di sini, Michael menjelaskan kepada semua orang kalau mereka mendeteksi sebuah benda yang mencurigakan yang sedang bergerak dengan sangat cepat menuju bumi. Awalnya NASA mengira benda itu hanya akan melewati orbit bumi begitu saja. Namun setelah dilakukan rekayasa lintasan, ternyata benda itu berbelok bergerak menuju bumi. Dengan kecepatan yang dimilikinya, jika benda itu menabrak bumi, pasti akan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Diperkirakan benda itu akan jatuh di Manhattan, New York. Seorang ilmuwan kemudian menyarankan menembakkan rudal nuklir untuk menghancurkan benda itu. Namun Michael menjawab kalau hal itu sangat mustahil karena benda itu bergerak terlalu cepat. Bahkan mereka juga tidak punya waktu lagi untuk mengevakuasi warga Manhattan, New York karena benturan diperkirakan akan terjadi dalam 78 menit lagi. Mendengar hal ini, Helen pun shock karena dia tidak bisa menyelamatkan Jacob. Di dalam toilet, Helen diam-diam menelpon Jacob. Dia menyuruh Jacob untuk bersembunyi di ruang bawah tanah dengan alasan akan ada badai yang besar. Sambil menangis, Helen berkata kalau dia sangat menyayangi Jacob. Helen dan para ilmuwan lainnya kemudian menaiki helikopter untuk proses evakuasi. Seorang ilmuwan memperhitungkan jika benda itu menabrak bumi, ledakan yang terjadi akan membunuh semua jenis kehidupan yang ada di muka bumi. Semuanya akan hancur menjadi debu.
Tiba-tiba seorang petugas militer melaporkan kalau rudal-rudal nuklir milik pemerintah telah dihack dan dinonaktifkan oleh seseorang. Hingga kini mereka tidak tahu siapa pelakunya. Semua orang pun semakin panik. 78 menit kemudian, semua orang pun terdiam. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Seorang petugas kemudian melaporkan kalau benda yang akan jatuh itu tiba-tiba melambat saat memasuki atmosfer bumi. Mereka kemudian melihat sinar yang sangat terang turun dari langit dan mendarat di Central Park, Manhattan, New York. Semua orang pun semakin kebingungan. Helen dan yang lain kemudian turun untuk mengecek benda itu. Ternyata benda itu adalah bola raksasa yang bersinar. Militer dan polisi kemudian datang mengamankan tempat itu. Dari dalam bola bercahaya itu muncul sosok alien yang keluar. Di saat yang lain ketakutan, Helen yang penasaran justru maju mendekatinya. Dari belakang, seorang prajurit yang panik tiba-tiba menembak alien itu hingga tumbang. Helen pun langsung berteriak meminta bantuan medis. Dari dalam bola bercahaya, tiba-tiba keluar robot raksasa berwarna hitam. Robot itu menonaktifkan semua mesin-mesin mobil yang ada di sana. Robot itu kemudian mengeluarkan suara yang sangat keras membuat semua orang kesakitan. Alien yang tadi tertembak lalu menyuruh robot itu untuk berhenti. Tiba-tiba robot raksasa itu diam tak bergerak. Helen dan yang lain kemudian membawa alien yang tertembak itu ke dalam ruang operasi. Namun tim medis kebingungan apa yang harus mereka lakukan karena mereka tidak pernah mengoperasi alien. Seorang dokter bedah kemudian dengan hati-hati mulai menyayat kulit alien untuk mengeluarkan peluru. Dia berkata kalau lapisan luar alien itu seperti lapisan lemak. Dia kemudian memasukkan daging itu ke dalam wadah untuk diteliti. Helen pun meminta sampel lapisan lemak itu untuk diteliti juga. Dokter kemudian terkejut, ternyata di dalam lapisan lemak itu ada struktur badan seperti manusia. Setelah dokter berhasil mengeluarkan peluru yang menancap, tiba-tiba lapisan lemak alien itu mengelupas sendiri. Setelah lapisan lemak itu dibersihkan, semua orang pun terkejut melihat tubuh asli alien itu sama seperti manusia. Beberapa saat kemudian, di saat Helen mengunjungi alien yang sedang terbaring di ruang perawatan, tiba-tiba alien itu kejang-kejang. Helen pun meminta bantuan Michael. Michael lalu memberitahu kalau alien itu terus memandangi Helen seolah-olah ingin berbicara dengannya. Dengan hati-hati, Helen pun memperkenalkan dirinya. Dia menyuruh alien itu untuk tidak takut. Secara mengejutkan, alien itu bisa mengulangi apa yang Helen ucapkan, seolah-olah dia sudah memahami bahasa manusia. Sementara itu, akibat pendaratan alien di Manhattan, masyarakat di seluruh dunia pun menjadi panik. Mereka takut dengan serangan alien yang mungkin saja terjadi. Sekretaris Menteri Pertahanan Amerika yang bernama Regina ditunjuk untuk mengurusi hal ini, karena presiden sendiri sudah dievakuasi ke tempat yang aman. Regina langsung melakukan rapat gabungan. Perwira militer yang bernama Driscoll melaporkan kalau sistem pertahanan luar angkasa Amerika, termasuk stasiun luar angkasa, tiba-tiba tidak berfungsi seperti telah dihack oleh seseorang. Dari layar, mereka kemudian melihat ribuan bola-bola bercahaya seperti yang ada di Central Park turun di berbagai belahan dunia. Regina pun mencurigai kalau alien itu adalah pelaku yang telah menghack pertahanan luar angkasa mereka. Dan alien itu jugalah yang telah menonaktifkan rudal-rudal nuklir di seluruh dunia. Regina sadar kalau alien itu sudah mempunyai semua data mereka, namun mereka tidak tahu apa-apa mengenai alien itu. Regina pun menyimpulkan kalau kedatangan alien itu memiliki niatan untuk menjajah umat manusia. Regina kemudian menemui Michael, Helen, dan seorang ahli genetika yang bernama Dr. Hideo. Di sini, Hideo menjelaskan kalau jaringan lemak yang sebelumnya menyelimuti tubuh alien itu menciptakan jaringan tubuh manusia di dalamnya, sama seperti plasenta. Itu artinya alien itu merubah tubuhnya menjadi manusia agar bisa menyesuaikan diri dengan atmosfer bumi. Helen pun berpendapat kalau sebelumnya alien itu pasti pernah datang ke bumi dan mengambil sampel DNA dari seorang manusia dan menggunakan sampel DNA itu untuk merubah dirinya menjadi mirip manusia. Hideo sebenarnya ingin meneliti lebih lanjut kode genetika milik alien itu, namun Regina menolak. Karena saat ini, hal yang paling utama adalah mencari tahu motivasi utama kenapa alien itu datang ke sini. Regina dan yang lain kemudian menemui alien yang sudah siuman. Mereka pun terkejut karena alien itu dengan cepat bisa menguasai bahasa manusia. Alien itu terlihat meminta segelas air. Alien itu lalu berkata kalau tubuh barunya ini membutuhkan waktu untuk membiasakan diri.
Helen kemudian bertanya memangnya wujud asli alien itu seperti apa? Alien itu menjawab, manusia tidak akan bisa membayangkannya. Helen pun bertanya, apakah alien itu memiliki nama? Alien itu menjawab kalau dia bernama Klaatu. Regina kemudian bertanya, apakah Klaatu utusan dari sebuah peradaban di luar angkasa? Dan apa tujuan dia datang ke sini? Klaatu pun menjawab kalau dia adalah perwakilan dari beberapa peradaban di luar angkasa. Dia ingin menemui para pemimpin planet bumi untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Namun Regina tidak mengizinkan hal itu. Regina memaksa Klaatu menjelaskan secara detail tujuannya datang ke sini. Klaatu pun menolak berbicara karena Regina tidak mewakili seluruh umat manusia. Di ruangan lain, Regina yang marah berniat membius Klaatu dan kemudian menginterogasinya. Regina tidak akan membiarkan Klaatu menemui para pemimpin negara lain. Dia ingin mengetahui apa rencana Klaatu lebih dulu. Michael dan para ilmuwan pun menolak membius Klaatu karena Klaatu adalah spesimen yang sangat berharga. Namun tiba-tiba Helen mengajukan diri untuk melakukan pembiusan itu. Ternyata bukannya mengambil obat bius, Helen malah mengambil botol berisi vitamin. Helen kemudian menyuntikkannya ke tubuh Klaatu sambil berbisik menyuruh Klaatu untuk kabur. Setelah disuntik, Klaatu kemudian dibawa menggunakan kursi roda ke dalam ruang interogasi. Dia kemudian dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Melalui alat yang terpasang di tubuhnya, dengan kekuatan pikirannya, Klaatu kemudian berbalik menghipnotis petugas yang ada di sana. Klaatu kemudian melihat semua petugas yang berjaga melalui CCTV yang terpasang. Klaatu kemudian membuat para penjaga itu kesakitan lewat headset yang mereka pakai. Alarm bahaya pun dibunyikan. Di tempat lain, Helen diam-diam mengambil sampel daging plasenta milik Klaatu dan kemudian pergi. Sementara Klaatu sendiri memakai seragam salah satu penjaga dan kemudian kabur. Klaatu kemudian pergi ke stasiun, namun dia melihat semua jadwal kereta dibatalkan akibat kepanikan masyarakat. Tiba-tiba Klaatu merasa kesakitan. Bekas luka tembakan mengeluarkan darah karena belum sembuh total. Klaatu pun akhirnya pingsan. Helen yang sudah kembali ke rumahnya kemudian ditelepon oleh seseorang. Ternyata itu adalah telepon dari petugas stasiun yang memberitahu ada rekan Helen yang pingsan di dalam stasiun. Mendengar hal ini, Helen langsung teringat dengan Klaatu. Dia pun langsung pergi menuju stasiun. Sesampainya di stasiun, petugas menyuruh Helen menemui Klaatu yang terduduk lemas di kursi. Helen pun mengajak Klaatu masuk ke dalam mobilnya. Ternyata Jacob juga ada di dalam mobil. Klaatu lalu meminta Helen mengantarnya ke suatu tempat. Klaatu kemudian meminta sampel daging plasentanya yang dibawa oleh Helen. Ternyata benda itu bisa menyembuhkan luka di tubuh Klaatu dengan cepat. Di tempat lain, pasukan militer berusaha menghancurkan robot hitam alien dengan cara menembakkan misil. Namun tiba-tiba robot itu aktif kembali. Dia menghancurkan misil dengan sinar laser. Tak hanya itu saja, robot itu juga bisa menggerakkan pesawat, menjatuhkannya ke arah tank milik pasukan yang ada di bawah. Di dalam mobil, Jacob berkata seharusnya orang-orang tidak usah takut dengan alien. Mereka seharusnya berani menghadapi alien itu. Jacob yakin jika ayahnya masih hidup, dia pasti juga akan melakukan hal yang sama. Jacob kemudian bertanya apa pendapat Klaatu mengenai kedatangan alien ini. Apakah Klaatu akan kabur atau akan melawan? Klaatu pun menjawab kalau dia akan diam saja tidak melakukan apa-apa karena semua hal itu percuma. Klaatu kemudian meminta Helen menghentikan mobilnya. Klaatu mengajak Helen dan Jacob masuk ke dalam kedai McD. Ternyata di sini Klaatu menemui rekan sesama aliennya yang sudah 70 tahun hidup di bumi. Orang itu bernama Pak Wu. Dahulu, Pak Wu dikirim ke bumi dengan misi untuk mengawasi kelakuan manusia di bumi. Pak Wu pun mengakui kalau semakin ke sini, kelakuan manusia semakin membuat bumi ini rusak tidak karuan. Kelakuan manusia ini sangat sulit dirubah. Setelah mendengar penjelasan ini, Klaatu pun berkata kalau proses pemusnahan manusia akan segera dilaksanakan. Dia mengajak Pak Wu untuk kembali ke planet mereka. Namun secara mengejutkan, Pak Wu menolak untuk pergi, walaupun itu artinya dia juga akan ikut dimusnahkan bersama manusia-manusia lain di bumi. Pak Wu beralasan, meskipun manusia memiliki sifat dasar yang merusak, manusia memiliki sisi lain yang membuat Pak Wu ingin tetap tinggal di sini. Pak Wu tidak bisa menjelaskannya, namun Pak Wu mengaku bahagia bisa hidup di antara manusia. Di tempat lain, setelah gagal menghancurkan robot raksasa, militer memasukkan robot itu ke dalam kotak besi dan membawanya dengan helikopter ke dalam markas rahasia militer. Di jalanan, Helen dan Klaatu mendengar siaran radio yang memberitahu kalau saat ini Klaatu menjadi buronan yang dicari oleh polisi.
Klaatu kemudian menyuruh Helen untuk berhenti di tengah hutan. Klaatu langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam hutan. Helen yang penasaran pun diam-diam mengikutinya dari belakang. Dari jauh, Helen melihat sebuah bola bersinar keluar dari dalam sungai. Secara mengejutkan, hewan-hewan yang ada di sekitarnya langsung masuk ke dalam bola bersinar itu. Klaatu kemudian meletakkan tangannya ke bola itu seperti sedang berkomunikasi. Tiba-tiba muncul bola-bola bercahaya di seluruh dunia dan seolah-olah menyuruh aneka binatang untuk masuk ke dalamnya. Helen kemudian kembali masuk ke dalam mobil. Jacob pun bertanya, Klaatu itu siapa? Namun Helen tidak bisa menjelaskan. Jacob yang marah karena mengira kalau Klaatu itu adalah kekasih Helen langsung turun dari mobil. Tiba-tiba Helen dan Jacob melihat bola bercahaya terbang di atas mereka. Mereka melihat ada banyak hewan-hewan di dalam bola-bola itu. Ternyata semua bola-bola bercahaya yang ada di seluruh dunia terbang membawa hewan-hewan, kecuali satu bola bercahaya yang ada di Manhattan. Setelah Klaatu kembali, Helen menyuruh Klaatu menjelaskan semua ini. Klaatu pun berkata kalau saat ini dia sedang menyelamatkan bumi, karena saat ini bumi sedang sekarat akibat ulah manusia. Helen pun akhirnya paham kalau tugas Klaatu datang ke sini adalah untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Klaatu pun menjelaskan, jika bumi hancur, maka manusia tetap akan musnah. Namun jika manusia dimusnahkan, maka bumi akan selamat. Meskipun ada triliunan planet di alam semesta, namun planet yang bisa mendukung kehidupan kompleks seperti bumi kini tinggal sedikit. Helen pun memohon agar Klaatu tidak melakukannya. Helen mencoba menjelaskan kalau manusia itu bisa berubah menjadi lebih baik. Namun Klaatu tidak bisa mencegahnya karena proses pemusnahan manusia sudah terlanjur dimulai. Tiba-tiba dari belakang ada mobil polisi datang ke sini. Petugas kepolisian itu kemudian menodongkan pistol ke arah Klaatu untuk menangkapnya. Tiba-tiba, Klaatu menyentuh mobil, menggerakkannya hingga menabrak polisi itu hingga tewas. Jacob pun marah melihat Klaatu membunuh polisi itu. Klaatu yang merasa bersalah kemudian menghidupkan polisi itu kembali. Jacob dan Helen pun terkejut melihat kemampuan Klaatu yang bisa menghidupkan orang mati. Helen sadar kalau Klaatu sebenarnya adalah alien yang baik, namun dia hanya melakukan tugasnya. Helen kemudian mengajak Klaatu menemui profesornya yang bernama Dr. Carl. Helen berharap setelah bertemu Carl, Klaatu akan berubah pikiran. Sesampainya di rumah Profesor Carl, Klaatu melihat persamaan matematis yang belum bisa diselesaikan oleh profesor di papan tulis. Klaatu pun membantu profesor menyelesaikan persamaan itu. Profesor Carl pun sangat terkesan melihat Klaatu yang sangat pintar. Di dalam markas militer rahasia, Driscoll menyuruh anak buahnya untuk meneliti robot raksasa alien. Namun anak buahnya melaporkan kalau semua cara sudah mereka lakukan, namun mereka tidak bisa mengebor tubuh robot itu. Driscoll pun tidak peduli, dia terus memaksa anak buahnya untuk mengebor tubuh robot itu. Di tempat lain, Jacob melihat siaran televisi kalau Klaatu sekarang adalah buronan polisi. Jacob yang ketakutan kemudian menelpon polisi untuk memberitahu kalau Klaatu ada bersamanya tanpa sepengetahuan Helen. Di ruangan lain, Carl bertanya kepada Klaatu bagaimana cara rasnya melindungi planetnya. Klaatu pun menceritakan kalau matahari di tempat asalnya sudah sangat tua dan hampir mati. Hal ini membuat rasnya berpikir keras dan bersatu menyelamatkan planetnya. Mendengar hal ini, Carl pun meminta Klaatu memberi kesempatan sekali lagi kepada manusia. Seperti halnya ras Klaatu di planet asalnya. Kadang memang dibutuhkan kondisi mendesak di mana mau tak mau manusia harus berubah memikirkan keselamatan planet ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter mendekat. Helen pun bergegas mengajak Klaatu untuk kabur. Sebelum pergi, Carl ingin Helen membujuk Klaatu untuk menghentikan proses pemusnahan ini. Klaatu, Helen dan Jacob kemudian kabur masuk ke dalam hutan. Namun Jacob malah melambai ke arah helikopter memberitahu posisi mereka. Helen yang marah menyuruh Jacob menghentikannya. Namun Jacob malah kesal karena seharusnya Helen tidak menolong Klaatu karena Klaatu adalah alien. Jacob yakin ayahnya juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Helen yang marah pun berkata kalau ayah Jacob sudah meninggal. Tiba-tiba petugas polisi turun menangkap Helen. Sementara dua helikopter yang lain berniat menembak Klaatu. Namun Klaatu menghack helikopter itu membuat pilotnya kesakitan. Akhirnya kedua helikopter itu pun saling bertabrakan. Jacob yang ketakutan kemudian kabur. Jacob hampir terjatuh saat menyeberangi jembatan, namun Klaatu menolongnya. Jacob pun akhirnya sadar kalau Klaatu bukanlah orang yang jahat.
Di dalam pangkalan militer, seorang petugas kesulitan mengepor robot raksasa. Di ujung mata por yang rusak, ternyata ada serangga-serangga kecil yang dengan cepat memakan semua benda. Petugas itu kemudian ketakutan melihat baju APD-nya dimakan serangga-serangga kecil. Petugas itu berteriak ingin keluar, namun Driscoll malah mengunci pintu. Petugas itu pun akhirnya tewas digerukoti serangga kecil dari dalam tubuhnya. Besi-besi di sekitar robot raksasa itu tiba-tiba hancur dimakan serangga-serangga kecil. Serangga-serangga kecil itu juga mulai menghancurkan pembatas kaca. Driscoll yang panik mencoba membakar robot raksasa itu, namun tidak ada efeknya sama sekali. Tiba-tiba, tubuh robot raksasa itu terurai menjadi serangga-serangga kecil yang sangat banyak melahap habis semua benda yang ada di tempat itu. Serangga-serangga itu kemudian menjebol markas militer. Pasukan yang ada di sana berusaha menembaki serangga-serangga itu. Namun serangga-serangga itu menjadi semakin banyak setelah memakan besi-besi yang ada di sana. Di tempat lain, Helen memohon kepada Regina untuk membebaskannya. Dia akan berusaha membujuk Klaatu agar menghentikan proses pemusnahan manusia ini. Melihat markas militer yang hancur lebur dimakan serangga-serangga, Regina pun akhirnya setuju untuk membebaskan Helen. Michael kemudian menawarkan diri untuk mengantar Helen menemui Klaatu. Di tempat lain, Klaatu mengotak-atik telepon yang tidak berfungsi membuatnya bisa berfungsi lagi. Jacob pun menggunakannya untuk menghubungi Helen. Mereka pun janjian di suatu tempat untuk bertemu. Ternyata tempat itu adalah pemakaman di mana ayah Jacob dimakamkan. Jacob meminta Klaatu untuk menghidupkan ayahnya kembali, seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada polisi. Namun Klaatu meminta maaf karena dia tidak bisa melakukannya karena ayah Jacob meninggal sudah terlalu lama. Jacob pun menangis. Klaatu lalu menyuruh Jacob tidak usah bersedih karena setiap makhluk hidup yang mati, mereka hanya akan pindah alam saja. Helen kemudian datang dan memeluk Jacob. Jacob pun akhirnya menyadari kalau Helen adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Jacob pun meminta maaf karena selama ini dia telah menyakiti Helen. Melihat hal ini, Klaatu pun akhirnya sadar kalau manusia memang bisa berubah. Klaatu pun bersedia menghentikan proses pemusnahan ini. Namun sayangnya, para serangga sudah mulai menyebar untuk memusnahkan manusia. Klaatu pun mengajak yang lain bergegas pergi ke Manhattan tempat bola bercahaya berada. Michael langsung membawa mereka ke Taman Manhattan. Michael menerobos pos pemeriksaan karena mereka harus bergegas sebelum serangga pemusnah sampai di sini. Namun anehnya, petugas militer yang menjaga pos penjagaan ternyata tidak mengejar mereka. Sesampainya di taman, situasi terlihat sepi. Helen yang curiga menyuruh Michael menghentikan mobilnya, namun terlambat. Bom ranjau meledak membuat mobil itu berguling-guling hingga menabrak pohon. Ternyata itu adalah ulah Regina yang ingin membunuh Klaatu walaupun harus mengorbankan yang lainnya. Namun ternyata bola bercahaya yang ada di sana masih utuh meskipun barusan diledakkan. Akibat ledakan tadi, Michael akhirnya tewas. Namun Helen, Jacob, dan Klaatu berhasil selamat. Mereka pun bergegas keluar dari mobil karena serangan serangga penghancur mulai datang. Klaatu pun membawa Helen dan Jacob berlindung, namun serangga penghancur sepertinya sudah masuk ke dalam tubuh Jacob membuatnya pingsan. Helen pun memohon kepada Klaatu untuk menyelamatkan nyawa Jacob. Namun ternyata Helen sendiri juga sudah kemasukan serangga penghancur. Klaatu pun kemudian memegang tangan Helen dan Jacob. Serangga-serangga kecil itu kemudian keluar dari tubuh Helen dan Jacob masuk ke dalam tubuh Klaatu. Helen dan Jacob pun akhirnya berhasil diselamatkan. Klaatu kemudian maju menerjang kumpulan serangga untuk bisa meraih bola bercahaya. Serangga-serangga itu ternyata juga merusak tubuh Klaatu sendiri. Dengan susah payah, Klaatu berhasil meraih bola bercahaya dan berhasil serangga-serangga pemusnah yang ada di sana tiba-tiba mati. Semua aliran listrik di seluruh dunia pun ikut mati. Beberapa saat kemudian, bola bercahaya yang berada di Manhattan itu pun akhirnya terbang pergi meninggalkan bumi. Dan berakhirlah alur cerita film The Day the Earth Stood Still ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika ketemu robot alien raksasa, jangan diutak-atik apalagi dibor. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.